Nah, kita bedah satu-satu. Secara konsep kita bedah satu-satu. Besok tanggal 9 pada saat kita ngomong tentang ada dana pendidikan, ada perencanaan perlindungan biaya hidup, perlindungan income, perlindungan utang sampai perencanaan dana ritual, kita akan ngomong lebih detail di situ. Ini konsep, ini fondasi konsep pengetahuannya. Dimana kalau kita memahami ini, itu membuat kita jadi lebih mudah untuk memahami apa yang akan kita bahas di modul 4. Ya. Oke, jadi ini beberapa contoh dana pendidikan, tujuan keuangan dan investasi. Dana pendidikan, dana hari tua, dana pembelian rumah, dana kebutuhan hidup, dana naik haji, dan sebagainya. Ya, ini masing-masing untuk setiap klien berbeda-beda. Ya, oke. Jadi tujuan tadi teman-teman itu kemudian kita harus bisa membantu nasabah bagaimana nasabah bisa mencapai. Nah, dalam hal ini rekan-rekan seringkali loh ya, kita dulu itu ya beberapa waktu yang lalu sebelum Anda tahu, itu menggunakan polis PAA atau PGB sebagai alat untuk sekaligus memenuhi tujuan-tujuan keuangan tadi. Artinya nilai tunainya mau diambil ya. Nah, ini cukup riskan, dan di sini saya nanti akan menyarankan teman-teman itu dipisah. Nah, nanti bagaimana prosesnya kita lihat dengan contoh ya. Dalam hal ini rekan-rekan kita harus memahami bahwa nilai tunai itu adalah proyeksi. Yang namanya proyeksi itu tidak pasti, tidak dijamin. Artinya dia bisa sama dengan dalam ilustrasi, tapi juga bisa beda. Bedanya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tergantung berapa pertumbuhan dana yang betul-betul dinikmati. Tetapi dari pengalaman saya selama ini, mungkin teman-teman juga mengalami, seringkali angka proyeksi itu tidak tercapai karena realisasinya itu di bawah angka atau persentase di dalam proyeksi tadi. Kenapa? Karena kenyataannya itu pertumbuhan dana itu fluktuatif. Sementara yang ada di dalam ilustrasi itu linear. Apapun yang terjadi, gonjang-ganjing investasi, apapun yang terjadi, di dalam ilustrasi dia selalu naik. Kalau dia setiap tahun diasumsikan naik 15%, dia akan naik terus 15%. Apapun yang terjadi, mau investasinya tumbuhnya tinggi atau rendah atau turun, tetap naik 15%. Nah, di modul 1 kita belajar tentang nilai waktu uang, bahwa kalau satu waktu berlalu itu akan memberikan satu beban untuk dikejar. Nah, ini makin lama bisa makin gap-nya makin besar. Anda bisa perhatiin, khususnya dalam masa-masa seperti saat ini. Tapi dulu waktu tahun 2000, setiap tahun tumbuhnya gede-gede ya, itu nilai realisasinya bisa lebih tinggi dari proyeksi. Namun saat ini cenderungnya itu lebih rendah. Itu nggak bisa kita kendalikan, jadi Anda jangan stres. Anda boleh stres kalau Anda janji atau mengharapkan, nasabah mengharapkan nilai tunai itu dan tidak diberikan penjelasan yang jelas. Itu bisa stres. Tapi kalau kita nggak pernah janji dan kita ngomong bahwa ini proyeksi, mau naik turun tidak sesuai, itu betul-betul di luar kendali kita. Yang harus kita pikirkan dengan masa-masa dengan hati-hati, meskipun tidak dapat kita kendalikan adalah preminya mesti cukup untuk membackup biaya asuransi. Nah, ini yang kita harus pahami rekan-rekan, supaya kita bisa mendudukkan problem itu pada tempat, pada perspektif yang seharusnya, tidak dikurangi, tidak dilebihi, tetapi pas, sehingga orang waktu dijelaskan itu orang bisa nerima, karena penjelasan kita itu masuk akal. Ya. Kalau kita merasa ada kekeliruan, kita minta maaf, tetapi pada saat ada kondisi yang kita nggak bisa kendalikan, ya kita jelaskan apa adanya dengan baik. Ya, itu. Dan kemarin saya sudah jelaskan bahwa nilai tunai itu adalah dana cadangan. Yang disebut dana cadangan itu adalah dia dicadangkan untuk membayar biaya di masa depan, yaitu contoh biaya asuransi. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis secara umum ya. Ada dana investasi itu di pasar uang. Biasanya kalau di pasar uang itu relatif nggak ada risiko. Dalam artian dia cenderung naik, tetapi kecil. Ya. Kemudian kalau di pasar modal itu ada obligasi, ada saham,
ada investasi campuran. Campuran itu ada uang, pasar uang, ada obligasi, ada saham. Ya, itu namanya bisa macam-macam. Ada managed fund, ada dana terkelola dan sebagainya. Ya, intinya itu dana campuran. Lalu ada dana investasi pasar modal yang sifatnya offshore fund. Offshore fund itu artinya Pak, uangnya betul-betul diinvestasikan di luar negeri. OJK mengizinkan perusahaan asuransi untuk menempatkan maksimal 20% dari dana kelolaan totalnya ke luar negeri. Sehingga itu makanya sekarang kita lihat ada banyak dana-dana offshore dan itu memberi banyak pilihan buat kita. Ya, kalau dia offshore berarti ada di banyak negara, berarti diversifikasinya menjadi lebih tersebar. Ya, ini harus kita pahami dan itu bisa menjadi pilihan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa ya polis asuransi itu berbicara tentang asuransi dan investasi itu adalah alat untuk memastikan bahwa premi yang disetorkan itu bisa ya mencukupi untuk membayar biaya-biaya asuransi dan akuisisi di masa mendatang. Ya, ini prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi target pertumbuhan dana, risiko tidak tercapainya juga akan semakin besar. Nah, ini harus kita pahami dan ini ada banyak tolok ukur ya istilahnya bagaimana kita mengukur risiko-risiko ini. Itu ada, tetapi itu di luar skop pembicaraan kita. Yang kita harus pegang adalah harus paham nilai-nilai proyeksi, dia adalah dana cadangan, dan harus sesuaikan. Tempatkan yang terkait dengan insuran di dalam yang stabil. Ya, ini menurut saya ya, semua menurut saya ya. Kalau Anda bicara dengan orang lain mungkin berbeda. Tapi saya berpikir secara aman, orang itu nasabah membeli ini adalah untuk insuran. Jadi menurut saya harus ada tingkat kepastian yang lebih tinggi untuk supaya preminya itu tidak lagi berubah-ubah. Ya, sehingga saya cenderung menempatkan yang terkait dengan insurance di instrumen berbasis pasar uang yang stabil. Kalau yang top up-nya silakan ya, itu. Jadi sampai sini rekan-rekan cukup jelas? Oke. Yes, semakin jelas. Yes, thank you. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang saya lanjut. Rencana investasi dan rencana asuransi perlu dipisah. Jadi saya menyarankan dipisah. Ya, nanti saya akan kasih contoh misalnya seperti apa. Ya, karena kalau digabung seperti yang sudah-sudah itu riskan. Ya, perusahaan asuransi memiliki biasanya unit link itu ada dua macam. Yang fokus dengan investasi dalam artian insurnya kecil, sama yang bisa diisi macam-macam. Nah, ini gunanya apa? Itu bisa digunakan sebagai alat untuk membantu nasabah mencapai tujuan keuangannya sambil melindungi tujuan tadi. Ya, nah, itu kita harus bisa gunakan dengan optimum. Dulu kita nggak terlalu paham. Ya, dulu kita nggak terlalu paham, sekarang kita dengan pengalaman, nah saya mau membagikan itu ya, dengan contoh nanti akan lebih jelas ya. Yang berikutnya adalah rencana asuransi yang kita bikin, ini ngomongnya di luar kesehatan. Kalau kesehatan, otomatis kita harus ambil kesehatan ya. Misalkan paket PPH atau yang lain. Tetapi ini kita ngomong tentang rencana asuransi untuk melindungi rencana keuangan, itu pada hakikatnya melindungi nasabah dari risiko kehidupan yang membuat nasabah tidak bisa merealisasikan rencana keuangannya. Nah, risiko kehidupan itu kalau Anda baca buku biru, itu ada 3. Sakit kritis, cacat tetap total karena kecelakaan atau penyakit, sama meninggal dunia. Jadi ini adalah risiko kehidupan, sehingga inilah yang harus kita backup. Supaya kalau risiko ini terjadi pada klien kita, tujuan keuangannya tetap bisa dilindungi. Ini di luar kesehatan. Kalau kesehatan itu perlu ya. Ini contoh misalkan kita mau menyiapkan dana hari tua, dana pendidikan ya, atau perlindungan biaya hidup atau perlindungan penghasilan ya, atau perlindungan utang. Itu umumnya menggunakan manfaat-manfaat asuransi yang terkait dengan risiko kehidupan, yaitu sakit kritis, cacat tetap total, dan meninggal dunia ya. Oke, sampai sini saya sudah cukup jelas menjelaskannya. Ya. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan ya. Nah, kita ngomong tema. Pertama kali tadi udah ada tujuan ya. Kemudian dari tujuan keuangan tadi, kita menentukan polis ini temanya apa.
Contoh kita ketemu klien, anaknya masih kecil. Beliau ingin untuk menyiapkan dana pendidikan. Maka rencana keuangannya adalah